Komarudin menilai jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menjadi lawan politik persaudaraan alumni 212 di Pilpres 2024. Hal tersebut dikatakan terkait pernyataan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif yang mengatakan jika organisasinya tidak akan mendukung lagi Prabowo jika maju di Pilpres 2024. Jika tak ada rekonsiliasi antara Prabowo dengan PA 212, kemungkinan akan jadi lawan Prabowo di 2024, ujarnya. Kalau kelompok tersebut tidak dirangkul, tentu kelompok-kelompok ini akan menjadi lawan politiknya di kemudian hari, di tahun 2024. Lebih lanjut, ia menilai jika PA 212 menolak mendukung Prabowo lantaran merasa dikecewakan dengan sikap Prabowo yang memilih bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo. PA 212 tak mendukung Prabowo mungkin karena mereka mati-matian dan habis-habisan di Pilpres 2019 yang lalu untuk backup Prabowo. Tapi Prabowo pilih masuk kabinet Jokowi, imbuhnya. Sebelumnya, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif dengan tegas mengatakan tidak akan mendukung Prabowo jika dirinya maju di Pilpres 2024. Menurut dia, sudah saatnya generasi muda untuk tersebut. Kami sangat sulit untuk mendukung kembali Prabowo Subianto di 2024. Era Prabowo Subianto sudah selesai. 2024 era generasi muda untuk tampil, katanya pada Rabu 16 Juni 2021. Saya juga yakin Prabowo Subianto diusung atau dipasangkan dengan siapapun sangat amat sulit bisa menangkan pertarungan di 2024, sambung dia. Penyebab PA 212 tidak mendukung Prabowo adalah karena kekecewaannya. Kekecewaan umat di 2019 sangat sulit dilupakan, tutupnya. Ketua Persaudaraan Alumni Aksi 212 Slamet Ma'arif dengan tegas mengatakan kecil kemungkinan pihaknya akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut dikarenakan Prabowo tidak akan kembali menang dalam Pilpres tersebut. Diketahui kelompok PA 212 pernah memberikan dukungan ke Prabowo Subianto saat Pilpres 2019 lalu. Namun jika Prabowo kembali maju di Pilpres 2024, pihaknya enggan mengusung Prabowo kembali. Ia beralasan bahwa masa Prabowo sudah selesai. Kemudian sudah sepatutnya yang memimpin negara adalah kaum yang lebih muda. Selanjutnya ia pun mengatakan bahwa alasan selanjutnya yakni Prabowo telah beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden. Karena itu ia bertanya apakah Prabowo tak malu apabila harus mencalonkan diri untuk ketiga kalinya. Ia pun meyakini bahwa Prabowo akan sulit memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Saya juga yakin Prabowo Subianto diusung atau dipasangkan dengan siapapun sangat amat sulit bisa menangkan pertarungan di 2024, ujarnya. Kekecewaan umat di 2019 sangat sulit dilupakan, pungkasnya. Mengingat di Pilpres 2019 lalu, Persaudaraan Alumni 212 menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi partai politik
di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Senin 23 Juli 2018. Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengklaim dalam pertemuan itu beberapa partai kemungkinan besar bakal mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2019. Partai-partai tersebut kemungkinan besar akan mengerucut kepada Pak Prabowo, kata Slamet kepada awak media di Hotel Sultan. Sebelumnya, PA 212 mengundang beberapa petinggi partai yang tergabung dalam pimpinan Partai Koalisi Keumatan untuk bertemu. Dalam undangan berkop surat Dewan Penasehat Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 itu disebutkan bahwa acara digelar untuk bersilaturahmi dan bertukar pikiran. Pertemuan digelar tertutup untuk media. 5 partai yang diundang adalah Partai Gerindra, PAN, Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dari 5 partai yang diundang, 2 diantaranya tak hadir, yakni Partai Berkarya dan PKS. Slamet berujar, PA 212 dan partai-partai mempersiapkan 2 nama yang bakal mendampingi Prabowo. Menurut Slamet, 2 nama itu berasal dari kalangan partai dan non-partai. 2 nama ini masih disimpan dan akan diumumkan pada waktunya, katanya. Mantan juru bicara Front Pembela Islam ini mengatakan cawapres pendamping Prabowo adalah tokoh yang bisa menampung suara ulama, umat, dan santri. Selain itu harus bisa menampung suara yang berasal dari luar Pulau Jawa. Slamet hanya menyinggung 5 nama, yakni Ketua Umum PAN Sul DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, serta 2 politikus PKS, Ahmad Heriawan dan Salim Segaf Al-Jufri. Semuanya, kata dia, memiliki peluang yang sama. Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno, salah satu petinggi partai yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan partainya akan menampung semua masukan dari PA 212. Edi memastikan PAN masih berpegang teguh pada rapat koordinasi nasional atau Rakornas yang digelar pada 2017. Dalam rakernas itu, PAN menyepakati pengajuan Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2019. Tapi itu adalah keinginan ulama yang kami hormati dan pertimbangkan, kata Edi.